Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat. Bertemu lagi dengan kami kelompok 1 yang terhormat, Bapak Fahmi Roy, Dalimunte, SEMSIAK, dan para penonton semuanya. Di sini kami ingin memaparkan materi kami, yaitu peradilan hukum pajak dan reformasi pajak. Tak kenal maka tak tahu, maka kenalkan kami. Dengan anggota kelompok ada Ahmad Zaki Putra, Rizky Azkia, Navia Nazmah, Wulan Anggraini, Velgis Zenitadion, Siti Fatimah, M. Ridho Dewara Hakim, Ahmad Ferdi Maulana, Muhammad Fahrin Noor, Muhammad Rifki Ar-Rajib, M. Rofiif Musyafa, Brilian Tegus S., Jihan Akmal Rosaidi. Selanjutnya memasuki ke sesi materi, kepada pemateri dipersilahkan. Peradilan dalam hukum pajak. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua. 1. Hukum administrasi. 2. Hukum pidana. 1. Hukum administrasi. Hukum administrasi umumnya berupa sanksi administrasi, baik berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi umumnya berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban seperti tidak menyampaikan surat pemberitahuan, SPT, atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap karena alpa dan lain-lain. 2. Hukum pidana. Hukum pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukuman pidana umumnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan lain-lain. Peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan minimal dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dengan aparat pajak, fiskus. Peradilan administrasi pajak dapat dibagi menjadi dua. 1. Peradilan administrasi tidak murni. Peradilan administrasi ini disebut peradilan administrasi tidak murni karena dalam peradilan administrasi ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen. Fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Contoh peradilan administrasi tidak murni dapat dilihat dalam pengajuan keberatan. Yang diatur dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak mengajukan keberatan, doleansi, karena adanya perselisihan mengenai besarnya jumlah utang pajak. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu terhadap surat keberatan yang masuk harus diambil keputusan. Pihak yang mengambil keputusan adalah aparatur pajak, Dirjen Pajak, Kakanwil Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang disebut sebagai hakim doleansi. Rohmat Sumitro dalam disertasinya yang berjudul Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak memasukkan peradilan doleansi ini ke dalam kategori peradilan semu atau peradilan kuasi. 2. Peradilan administrasi murni. Peradilan administrasi murni adalah peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Wajib pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim atau majelis hakim adalah pihak yang akan memutuskan sengketa tersebut. Contoh peradilan administrasi dapat dilihat yang diatur dalam pengajuan banding yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya adalah tentang keberatan dan banding. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak, WP, merasa kurang, tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. Dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dan selanjutnya adalah pihak yang dapat mengajukan keberatan. Yang pertama adalah bagi wajib pajak oleh pengurus. Lalu bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pihak yang dipotong dipungut oleh pihak ketiga. Dan kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada poin 1-3 di atas dengan surat khusus untuk pengajuan keberatan. Lalu di sini ada syarat-syarat mengajukan keberatan. Yang pertama, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang kedua, jika wajib pajak mengajukan keberatan maka jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Lalu yang ketiga, jika wajib pajak mengajukan keberatan atau ketetapan pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan sebelum surat keberatan disampaikan. Dan yang keempat, jika wajib pajak mengajukan banding atau putusan keberatan maka jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan banding. Lalu yang terakhir adalah, 1 keberatan harus diajukan untuk 1 jenis dan 1 tahun masa pajak. Lalu selanjutnya di sini ada jangka waktu pengajuan keberatan bagi wajib pajak. Untuk batas waktu pengajuan. Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sesuai tanggal pemotongan pemungutan. Lalu untuk kondisi pengecualian. Jika batas waktu tidak dapat dipenuhi karena alasan di luar kuasa wajib pajak, maka diperbolehkan. Dan jika melakukan pengajuan melalui kantor pajak. Surat keberatan yang disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak juga memiliki batas waktu yang sama. Dan harus disertai bukti pengiriman resmi. Selanjutnya adalah keputusan atas surat keberatan. Yang pertama ada batas waktu keputusan. Kepala kantor pajak harus memberi keputusan dalam 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Jika melebihi waktu tersebut, keberatan dianggap diterima. Yang kedua ada jawaban tertulis. Yang dimana jika tidak memenuhi syarat, Kepala KPP akan memberikan jawaban tertulis dalam waktu 1 bulan sejak keberatan diterima. Dan yang ada di kotak sebelah kanan ini adalah sanksi administrasi atas keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian. Yang dimana sanksi pertama adalah sanksi denda 50%. Jika keberatan ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar. Kedua adalah pengajuan banding. Jika wajib pajak mengajukan banding, maka sanksi administrasi ini tidak dikenakan. Dan yang terakhir adalah denda 100% untuk banding ditolak. Jika banding juga ditolak, maka wajib pajak dikenakan sanksi denda sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar. Lanjut ke materi berikutnya, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dasar hukumnya sendiri diatur dalam pasal 188 sampai dengan pasal 194 Hayer. Untuk Jawa dan Madura, kemudian pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBG, untuk luar Jawa dan Madura, serta pasal 3 Jo. Pasal 5 U nomor 1 tahun 1951 U Darurat nomor 1 tahun 1951. Pasal 188 sampai dengan pasal 194 Hayer dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU nomor 20 tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Selanjutnya ada pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan suatu badan peradilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tepatnya berkedudukan di ibu kota negara, bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang ingin mencari keadilan atas sengketa pajak yang dialaminya. Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua yang akan diperlihatkan di slide selanjutnya.
Nah, tapi di sini, hakim tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak. 2. Wakil, pengampun, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya. 3. Penasihat hukum. 4. Konsultan pajak. 5. Akuntan publik, dan yang terakhir 6. Pengusaha. Nah, berikut ini adalah gambaran susunan organisasi pengadilan pajak. Nah, dalam pengadilan pajak, terdapat kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang bertugas membantu hakim dalam persidangan dan administrasi peradilan. Panitera dibantu oleh wakil panitera dan panitera pengganti. Panitera, wakil, dan penggantinya dilarang merangkap sebagai pelaksana putusan pengadilan pajak, wali atau pengampu dalam sengketa pajak yang diperiksa, penasihat hukum, konsultan pajak, akuntan publik, dan juga pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak yaitu terhadap A. Pelaksana surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. B. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. C. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan surat tagihan pajak. 4. Pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Adapun syarat-syarat mengajukan banding adalah sebagai berikut. 1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibandingkan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding. 4. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. 5. Banding diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. 6. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. 7. Selain dari persyaratan tersebut, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. 8. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. 9. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, pengampunya dalam hal pemohon banding pilot. 10. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan pemekaran usaha, atau likuidasi yang dimaksud. 11. Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas. 12. Terhadap bandingan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. 13. Banding yang dicabut, dihapus dari daftar sengketa dengan A. Penetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. B. Putusan majelis hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. 14. Banding yang telah dicabut melalui penetapan putusan tidak dapat diajukan kembali. Syarat-syarat mengajukan gugatan.
1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. 2. Jangka waktu mengajukan gugatan terhadap pelaksana penagihan pajak adalah 14 hari sejak pelaksanaan penagihan. 3. Jangka waktu mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak diterima keputusan yang digugat. 4. Jangka waktu yang dimaksud tidak mengikat apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. 5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. 6. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan dilakukan satu surat penggugat. 7. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 8. Apabila selama proses gugatan meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya dalam hal pemohon banding pilot. 9. Terhadap bandingan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan ke pengadilan pajak. Persiapan persidangan. Berikut adalah beberapa persiapan-persiapan dalam persidangan. Permintaan surat uraian atau tanggapan. Setelah menerima surat banding atau gugatan, terbanding atau tergugat harus menyusun dan mengirimkan surat uraian banding atau tanggapan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat banding atau gugatan. Dokumen susulan. Jika ada dokumen susulan yang diterima, batas waktu untuk merespon dihitung selama 14 hari sejak penerimaan dokumen tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Jangka waktu pengiriman surat. Terbanding diberikan waktu maksimal 3 bulan untuk menyusun uraian banding, sedangkan tergugat diberikan waktu 1 bulan untuk menyusun tanggapan terhadap gugatan. Penyampaian salinan. Salinan uraian banding atau tanggapan yang diterima harus segera disampaikan kepada pemohon dalam waktu 14 hari setelah dokumen diterima oleh pihak pengadilan. Bantahan pemohon. Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat bantahan terhadap tanggapan dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima tanggapan tersebut dari pihak lawan. Panggilan sidang dan penunjukan majelis hakim. Ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal untuk menangani kasus dan menjadwalkan sidang, yang harus dimulai dalam waktu tertentu sejak penerimaan surat banding atau gugatan. Pemeriksaan dengan acara biasa. Berikut ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam pemeriksaan dengan acara biasa. Pertama, majelis hakim dan keterbukaan sidang. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari beberapa orang hakim, dan sidang harus terbuka untuk umum. Hal ini memastikan bahwa proses hukum dapat diawasi oleh masyarakat luas. Kedua, pemeriksaan kelengkapan. Sebelum memasuki tahap pokok sengketa, majelis hakim akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi banding atau gugatan, termasuk surat-surat yang diperlukan. Ketiga, pengarahan hakim ketua. Hakim ketua bertugas menjelaskan masalah sengketa yang akan diperiksa kepada para pihak yang bersengketa, agar proses sidang berjalan lebih terarah dan efisien. Keempat, keterangan dari pihak terkait. Majelis hakim dapat meminta keterangan dari pemohon banding atau tergugat untuk memperjelas duduk perkara, dan juga dapat menghadirkan saksi jika diperlukan. Kelima, hadirnya saksi. Hakim ketua berwenang memanggil saksi yang relevan dengan perkara, dan saksi wajib hadir. Apabila saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat meminta bantuan polisi untuk menghadirkannya. Dan yang terakhir, pengambilan sumpah saksi. Sebelum memberikan keterangan, setiap saksi diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji di depan majelis hakim sebagai bentuk tanggung jawab atas keterangan yang akan diberikan. Pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat adalah prosedur hukum di pengadilan pajak yang dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, supaya proses persidangan untuk sengketa pajak tertentu dipercepat. Proses pemeriksaan acara cepat diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ada beberapa ketentuan dalam pemeriksaan dengan acara cepat diantaranya adalah 1. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Persidangan juga tetap dihadiri oleh terbanding, pemohon banding atau kuasa hukumnya. 2. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap A. Sengketa pajak tertentu. Sengketa pajak tertentu adalah sengketa pajak banding atau gugatannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
B. Gugatan yang tidak diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan sejak gugatan diterima. Jadi gugatan sengketa pajak yang dalam jangka waktu 6 bulan tidak kunjung diputuskan, dapat diajukan pemeriksaan dengan acara cepat untuk memastikan penyelesaian sengketa secara lebih cepat. C. Tidak dipenuhinya salah satu hal dalam putusan pengadilan pajak atau adanya kesalahan tertulis, kesalahan hitung. Misalnya nama pihak yang bersengketa tertulis salah, atau nomor pajak yang dimaksud dalam putusan keliru. Kemudian ada kesalahan dalam perhitungan denda atau bunga pajak. Kesalahan hitung ini harus diperbaiki agar angka kewajiban pajak yang tertera dalam putusan menjadi benar. Sehingga prosedur acara cepat digunakan untuk segera memperbaiki putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang rumit, memastikan bahwa putusan yang ada benar dan tidak merugikan pihak yang bersengketa. D. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Ketentuan tersebut berarti bahwa jika suatu sengketa pajak dipertimbangkan secara hukum sebagai sesuatu yang tidak berada dalam lingkup wewenang pengadilan pajak, maka sengketa tersebut akan diperiksa dengan acara cepat untuk diputuskan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diterima di pengadilan pajak. Dalam konteks ini, bukan merupakan wewenang, berarti jenis sengketa atau kasus tersebut bukanlah jenis yang seharusnya disidangkan di pengadilan pajak. Misalnya, kasus yang seharusnya ditangani oleh pengadilan lain atau lembaga yang berbeda. Dengan menggunakan acara cepat, pengadilan pajak dapat segera memutuskan bahwa kasus tersebut berada di luar yurisdiksinya tanpa proses yang berlarut-larut, dan penggugat dapat diarahkan untuk mengajukan sengketanya ke lembaga atau pengadilan yang berwenang. Selanjutnya yang ketiga. Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dan tanpa surat bantahan. Jadi karakteristik pemeriksaan acara cepat itu dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan. Dilakukan tanpa surat bantahan dan tidak dapat diajukan banding. Berarti bahwa dalam prosedur ini pengadilan pajak tidak memerlukan pertukaran dokumen atau surat-surat tambahan dari para pihak untuk melengkapi atau menjawab argumen masing-masing. Terakhir yang keempat. Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Ketentuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pembukaan sidang, pengunduran diri dan penggantian hakim anggota dan panitera, ketentuan yang berkaitan dengan saksi, kerahasiaan, dan ahli alih bahasa. Pembuktian. 1. Alat bukti. 2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. 3. Surat atau tulisan. 4. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya. 5. Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan ahli. 6. Ketua atau hakim tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli. 7. Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan. Putusan pengadilan pajak. Putusan pengadilan terbagi menjadi 24, yaitu 1. Putusan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. 2. Putusan sela dapat dikeluarkan untuk menunda penagihan pajak. 3. Peninjauan kembali hanya bisa diajukan ke Mahkamah Agung. 4. Putusan berdasarkan pembuktian dan peraturan pajak. Selanjutnya. 5. Jika musyawarah gagal, putusan diambil dengan suara terbanyak. 6. Putusan bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan pajak selanjutnya antara lain. 7. Jenis putusan. Menolak, gugatan ditolak, pajak tetap berlaku. Mengabulkan, sebagian seluruh gugatan diterima. Menambah pajak, jumlah pajak yang harus dibayar lebih besar. Tidak dapat diterima, gugatan tidak memenuhi syarat. Membetulkan kesalahan, kesalahan hitung tulisan diperbaiki. Membatalkan, ketetapan pajak dibatalkan. 8. Tidak ada upaya hukum lebih lanjut setelah putusan. 9. Acara biasa, putusan dalam 6 bulan, bisa diperpanjang 3 bulan. 10. Acara cepat. Putusan dalam 1 bulan setelah waktu acara biasa terlampaui. 11. Sengketa harus disidangkan dalam 1 bulan jika melebihi 6 bulan. 12.
Acara cepat untuk kasus tertentu diselesaikan dalam 30 hari. 13. Putusan yang memperbaiki kesalahan diselesaikan dalam 30 hari. 14. Putusan di luar kewenangan pengadilan diselesaikan dalam 30 hari. 15. Jika putusan tidak disidangkan dalam waktu tersebut, penggugat bisa mengajukan gugatan ke peradilan lain. 16. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka. 17. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka dianggap tidak sah. 18. Putusan harus memuat frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Identitas pihak bersengketa. Ringkasan sengketa dan tanggapan. Pertimbangan hukum dan amar putusan. 19. Tidak memenuhi ketentuan di atas membuat putusan tidak sah. 20. Jika tidak sah, harus disidangkan kembali dengan acara cepat. 21. Putusan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera. 22. Jika hakim atau panitera berhalangan, ditandatangani oleh ketua hakim. 23. Putusan yang tidak ditandatangani hakim dianggap tidak sah. 24. Putusan dapat ditandatangani oleh ketua hakim jika hakim anggota berhalangan. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Pada dasarnya putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak yang diperlukan pembayar pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut. Apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan diucapkan. Pemeriksaan peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Pasal 77 ayat 3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa pajak, dapat diartikan bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan pengadilan pajak. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan antara lain. 1. Apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputuskan berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C. 3. Apabila mengetahui suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 4. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud, persyaratan peninjauan kembali. Pertama, permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dengan diantar secara langsung. Kedua, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Ketiga, permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis oleh pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti. 4. Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam surat kuasa untuk membayar telah dibayar lunas. Terakhir, jangka waktu pengajuan peninjauan kembali tergantung pada alasan diajukannya peninjauan kembali. Pengajuan permohonan peninjauan kembali sanksi administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang KUP, tidak menyebutkan atas STP. Hal ini karena STP bukanlah ketetapan atas pokok pajak, melainkan hanya mengenakan sanksi administrasi karena atas penerbitan STP tidak dapat diajukan keberatan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan peninjauan kembali jumlah ketetapan pajak dan sanksi administrasi yang tercantum dalam STP. Berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 953 KMK 04/1983 disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menerbitkan keputusan peninjauan kembali dengan mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak dan sanksi administrasi yang tidak benar. Terhadap keputusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan banding. Reformasi pajak. Pemerintah melakukan reformasi pajak karena aturan perpajakan yang berlaku sejak tahun 1983 dan sebelumnya dianggap sebagai warisan kolonial yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila, dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan pada penerimaan minyak dan gas, serta utang luar negeri, sudah tidak memadai. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak dari sektor selain minyak dan gas menjadi keharusan sejak Repelita IV. Reformasi ini mencakup penyederhanaan jenis, tarif, dan metode pembayaran pajak, sehingga sistem pajak menjadi lebih adil dan mencakup lebih banyak wajib pajak. Reformasi ini juga meliputi peningkatan kualitas aparatur pajak dari segi prosedur, tata kerja, disiplin, dan integritas. Reformasi pajak diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan adil. Dengan demikian, wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sadar, serta mempersempit celah penghindaran pajak. Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian bagi setiap wajib pajak. Latar belakang sistem pajak yang berlaku saat itu dibuat pada era kolonial dengan tujuan mendukung kepentingan pemerintah penjajahan. Setelah kemerdekaan, pajak menjadi kewajiban kenegaraan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pajak dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran. Pada tahun 1984-1985, penerimaan minyak dan gas mencapai 2 kali lipat penerimaan pajak. Mengingat sumber daya minyak dan gas tidak dapat diperbarui, pemerintah mulai mencari alternatif penerimaan negara, salah satunya dari pajak. Hasilnya, pajak semakin dominan dalam APBN, bahkan melebihi penerimaan dari minyak dan gas pada Repelita. Tujuan utama reformasi pajak, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Radius Prawiro pada 5 Oktober 1983, adalah untuk meningkatkan penerimaan dari dalam negeri, terutama melalui pajak selain minyak dan gas. Reformasi ini dilakukan dengan meningkatkan sistem perpajakan dan aparatur pajak melalui komputerisasi, peningkatan kompetensi pegawai, perbaikan mentalitas pejabat, serta mempermudah wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak. Pajak-pajak yang berlaku sebelum reformasi. 1. Staatsblad nomor 13 tahun 1908, rumah tangga. Penjelasan, mengatur pajak yang dikenakan pada rumah tangga di Hindia Belanda, melibatkan kewajiban pajak terkait dengan kepemilikan dan penggunaan properti domestik.
Manfaat, memastikan properti domestik terdaftar dan dikenai pajak, yang membantu dalam pendanaan pemerintahan kolonial. 2 Staatsblad nomor 498 tahun 1921, Bea Materai. Penjelasan, Bea Materai diberlakukan sebagai pajak pada dokumen legal tertentu, menjamin dokumen tersebut sah untuk keperluan hukum. Manfaat, memvalidasi dokumen legal dan memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah melalui pajak Bea Materai. 3 Staatsblad nomor 291 tahun 1924, Bea Balik Nama. Penjelasan, pajak yang dikenakan pada proses pemindahan kepemilikan properti, kendaraan, atau aset lainnya sebagai pengesahan resmi atas perubahan kepemilikan. Manfaat, memberikan kepastian hukum terhadap perubahan kepemilikan aset dan meningkatkan pendapatan negara. 4 Staatsblad nomor 405 tahun 1932, Pajak Kekayaan. Penjelasan, memungut pajak dari kekayaan bersih individu, berdasarkan jumlah dan nilai harta yang dimiliki. Manfaat, meningkatkan pendapatan negara dari individu yang memiliki kekayaan besar dan mengurangi kesenjangan ekonomi. 5 Staatsblad nomor 718 tahun 1934, Pajak Kendaraan Bermotor. Penjelasan, pajak atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor, termasuk biaya perizinan dan pembatasan kepemilikan. Manfaat, mengatur penggunaan kendaraan bermotor, mendanai infrastruktur jalan, dan mengurangi kemacetan. 6 Staatsblad nomor 611 tahun 1934, Pajak Upah. Penjelasan, pajak yang dikenakan langsung pada upah yang diterima pekerja sebagai bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak. Manfaat, menjamin pendapatan negara dari penghasilan pekerja dan mendanai program-program pemerintah. 7 Staatsblad nomor 671 tahun 1936, Pajak Potong. Penjelasan, pajak yang dikenakan pada penghasilan atau upah yang dipotong langsung dari sumbernya untuk mempercepat pembayaran pajak. Manfaat, mempermudah proses penagihan pajak dan memastikan pembayaran pajak tepat waktu. 8 Staatsblad nomor 17 tahun 1944, Pajak Pendapatan. Penjelasan, pajak yang dikenakan pada pendapatan dari berbagai sumber, termasuk gaji, bunga, dan dividen. Manfaat, meningkatkan pendapatan negara dengan mengenakan pajak pada berbagai sumber penghasilan. 9 U nomor 12 tahun 1947, Pajak Radio. Penjelasan, pajak atas kepemilikan atau penggunaan radio sebagai perangkat elektronik. Manfaat, mengatur penggunaan perangkat elektronik dan meningkatkan pendapatan negara. 10 U nomor 14 tahun 1947, Pajak Pembangunan I. Penjelasan, pajak khusus untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur di awal masa kemerdekaan. Manfaat, mendukung pembangunan infrastruktur penting untuk kemajuan negara. 11 U nomor 12 tahun 1952, Pajak Peredaran. Penjelasan, mengatur pajak pada peredaran barang atau aktivitas perdagangan di Indonesia. Manfaat, mengontrol aktivitas perdagangan dan meningkatkan pendapatan negara. 12 U tahun 1951, Pajak Penjualan, diubah dengan UU nomor 2 tahun 1968. Penjelasan, pajak atas transaksi penjualan barang, yang menjadi dasar bagi pajak pertambahan nilai modern. Manfaat, mengatur dan memajaki transaksi penjualan barang untuk mendukung pendapatan negara. 13 UU nomor 21 tahun 1959, Pajak Dividen, diubah dengan UU nomor 2 tahun 1967. Penjelasan, pajak atas penghasilan dari bunga, dividen, dan royalti. Manfaat, menambah pendapatan negara dari keuntungan investasi dan kekayaan intelektual. 14 UU nomor 19 tahun 1959, Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Penjelasan, memberikan wewenang bagi pemerintah untuk menagih pajak yang tertunda melalui surat paksa. Manfaat, memastikan bahwa pajak yang tertunda dibayar dengan cepat dan efisien. Reformasi Pajak 1983. 1 U nomor 6 tahun 1983, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2 U nomor 7 tahun 1983, Pajak Penghasilan, PPh. Penjelasan, mengatur pengenaan pajak penghasilan pada pendapatan individu maupun badan usaha. 3 U nomor 8 tahun 1983,
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN dan PPNBM. Penjelasan, mengatur pengenaan PPN dan PPNBM pada barang dan jasa tertentu. 4 Nomor 12 Tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan, PBB. Penjelasan, pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan berdasarkan nilai jualnya. 5 Nomor 13 Tahun 1985, Bea Meterai. Penjelasan, pajak atas penggunaan meterai pada dokumen legal. Reformasi Pajak 1994. 1 Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini merupakan revisi dari Nomor 6 Tahun 1983. Undang-undang ini menambahkan detail tentang tata cara perpajakan yang lebih jelas. 2 Nomor 10 Tahun 1994, Pajak Penghasilan, PPh. Ini mengubah ketentuan pada Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. 3 Nomor 11 Tahun 1994, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN dan PPNBM. Ini merupakan amandemen dari Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini memperluas cakupan barang dan jasa yang dikenakan PPN dan PPNBM. 4 Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan, PBB. Ini merupakan revisi atas Nomor 12 Tahun 1985. Undang-undang ini memperjelas aturan dan cakupan pajak bumi dan bangunan. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian nilai jual objek pajak. Reformasi Pajak 1997. 1 Nomor 17 Tahun 1997, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Penjelasan, undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintah. Dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, BPSP, bertujuan untuk memberikan tempat yang netral dan adil bagi penyelesaian sengketa. 2 Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjelasan, mengatur jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi lainnya. 3 Nomor 19 Tahun 1997, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penjelasan, menyempurnakan mekanisme penagihan pajak yang tertunda dengan surat paksa yang lebih sistematis dan terstruktur. Manfaat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penagihan pajak yang tertunda, memastikan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak negara. 4 Nomor 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penjelasan, mengatur jenis pendapatan lain selain pajak, seperti retribusi, sumbangan, dan pendapatan lainnya yang sah yang diterima oleh negara. 5 Nomor 21 Tahun 1997, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Penjelasan, mengenakan bea pada proses perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti pembelian, hibah, dan warisan. Pada tahun 2000 pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah undang-undang yang telah ada, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Beberapa perubahan yang terjadi di atas tahun 2000, yaitu pada tanggal 12 April 2002 tentang pergantian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dan tanggal 15 September 2009 tentang perubahan kedua atas pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan dari penyempurnaan Undang-Undang Pajak adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak sekaligus merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang-peluang penghindaran pajak. Sekarang memasuki ke agenda berikutnya yaitu kesimpulan yang pertama, kesimpulan bab 7 peradilan dalam hukum pajak.
Peradilan pajak merupakan mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dengan fiskus. Prosesnya melibatkan tahapan keberatan, banding, dan mungkin kasasi. Pengadilan pajak memiliki karakteristik unik, seperti penanganan perkara yang bersifat teknis dan kompleks, serta putusan yang bersifat final dan mengikat. Tujuan utama peradilan pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak wajib pajak, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan wajib pajak. Meski demikian, peradilan pajak masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas perkara, keterbatasan sumber daya, dan perubahan peraturan yang cepat. Selanjutnya, kesimpulan bab 8 yaitu reformasi pajak merupakan upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan yang sudah ada menjadi lebih adil, efisien, dan mudah dipahami. Tujuan utama reformasi pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, reformasi pajak fokus pada penyederhanaan peraturan, peningkatan efisiensi administrasi, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan transparansi. Namun proses reformasi pajak ini tidaklah mudah karena melibatkan berbagai kepentingan dan tantangan seperti perubahan yang terus-menerus, resistensi dari berbagai pihak, dan kompleksitas masalah perpajakan. Oke, baik, salah hilaf, mohon maaf juga atas kekurangan dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.